Hutan itu rumit dan kompleks, tetapi untungnya, Wen Sue dapat merasakan lokasi yang diinginkannya. Meskipun kecepatan mereka telah meningkat, masih jauh lebih rendah dibandingkan saat mereka berkultivasi. Jarak yang dapat ditempuh dalam sekejap kini tampak sangat jauh. Adik Chu Feng, bukankah menurutmu perasaan ini sebenarnya cukup menyenangkan? Wen Sue mencengkeram lengan baju Chu Feng dan berlari liar melewati hutan sambil menanyakan sesuatu padanya. Bagaimana rasanya? Tanya Chu Feng bingung. Rasa lemah setelah kehilangan kultivasi. Bukankah itu membuatmu semakin menghargai kultivasimu? Tanya Wen Sue. Saya selalu menghargainya, kata Chu Feng. Mendengar ini, Wen Sue menghela napas. Ah, saudara muda Chu Feng, kamu benar-benar aneh. Apa yang aneh tentang itu? Tanya Chu Feng. Kadang-kadang aku merasa kamu sangat menarik ketika kita mengobrol, dan di lain waktu aku merasa tidak bisa berkata-kata ketika kita mengobrol, kata Wen Sue. Karena aku orang yang sangat serius. Saya tidak terlalu suka mengobrol saat sedang melakukan sesuatu, kata Chu Feng. Baiklah, aku mengerti, aku akan diam, kata Wen Sue. Chu Feng tersenyum. Meskipun aku sudah mengenal Wen Sue cukup lama, aku masih belum benar-benar mengenalnya dengan baik. Pertemuan ini memberinya pemahaman lebih baik tentang Wen Sue. Meskipun tubuh Wen Sue merupakan tubuh monster muda, namun jiwa iblis tua bersemayam di dalamnya. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat palsu baginya untuk berpura-pura tidak bersalah, tetapi kepribadian Wen Sue sebenarnya cukup imut. Maka, Wen Sue menarik Chu Feng, berlari liar menembus hutan. Setelah berlari selama 1 jam penuh, hutan di depan menjadi semakin terang. Tiba-tiba, pemandangan di depan terbuka. Sebuah danau yang tersembunyi di dalam hutan muncul di hadapan mereka. Dan di danau itu ada bunga teratai putih. Bunga teratai tingginya 1000 meter, seluruhnya berwarna putih, dan memancarkan cahaya redup, seindah sebuah karya seni. Ini jelas sesuatu yang luar biasa. Namun bunga teratai sebenarnya transparan. Oleh karena itu, seseorang dapat melihat cacing yang panjangnya 1 meter di dalam bunga teratai. Meskipun ia seekor serangga, ia sangat cantik dan sedang tidur. Adik Chu Feng, ini dia, ini yang kuinginkan. Bisakah kau membantuku mendapatkannya? Wen Sue meraih lengan baju Chu Feng dan menunjuk bunga teratai. Dia sudah tampak cukup muda, dan dengan sikapnya yang genit, dia tampak seperti seorang gadis kecil yang telah melihat sesuatu yang disukainya. Tetapi dia pintar, dia bisa merasakan bahaya yang tersembunyi di balik keindahan luar bunga teratai itu. Kakak senior, yang mana yang kamu inginkan, serangga atau teratai? Tanya Chu Feng. Teratai, kata Wen Sue. Sebenarnya, yang perlu dilakukan dunia ini adalah mendapatkan cacing gu. Dan yang di dalam teratai itu adalah cacing gu, dan cacing gu ini kualitasnya sangat tinggi. Karena kakak senior membutuhkan teratai itu, maka kita harus mengambilnya. Setelah ini selesai, teratai itu akan menjadi milikmu, dan cacing gu itu akan menjadi milikku, kata Chu Feng. Jadi, saudara muda Chu Feng, kau benar-benar punya cara. Mata Wen Sue berbinar. Tentu saja, lihat aku. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia meletakkan pohon besar yang dipegangnya. Pohon itu tumbuh dengan cepat, dan tak lama kemudian cabang-cabangnya menjulur keluar, melancarkan serangan langsung pada bunga teratai. Berdengung. Namun, begitu cabang petir mendekat, teratai itu bersinar terang. Cahaya itu hanya berada di sekitar teratai, tetapi sangat agresif. Cabang petir yang mendekati cahaya itu berubah menjadi api dan menghilang. Namun, Chu Feng sudah siap menghadapi hal ini, dan dengan bantuan kemampuan cabang pohon petir yang dapat beregenerasi tanpa batas, ia melancarkan serangan terus-menerus. Adik Chu Feng, bisakah kau bertahan? Wen Sue agak khawatir karena penggunaan metode ini oleh Chu Feng telah merusak kesadarannya. Jangan khawatir, kami bisa mengatasinya. Chu Feng memperlihatkan senyum percaya diri. Di bawah serangan gencar cabang-cabang yang bergemuruh, cahaya yang terpancar dari bunga teratai mulai redup. 2 jam kemudian,
cahayanya menghilang sepenuhnya. Melihat ini, Chu Feng mendesak cabang pohon petir untuk mundur, tetapi pada kenyataannya, serangannya tidak berhenti. Chu Feng mulai mengaktifkan pohon itu, melepaskan kekuatan anehnya, yang tampaknya memiliki efek hipnotis pada teratai. Di bawah pengaruh kekuatan itu, bunga teratai yang dulu menjulang tinggi mulai menyusut. Perlu disebutkan bahwa saat bunga teratai menyusut, cacing di dalamnya juga mulai menyusut. Saudara muda Chu Feng, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tanya Wen Sue penasaran. Bahkan tanpa perlindungan tubuh yang bersinar itu, teratai ini tetap agresif. Namun berdasarkan pengamatan saya, agresivitasnya menurun seiring dengan mengecilnya ukurannya. Kekuatan di dalam pohonku memiliki efek menahannya. Dengan mengaktifkannya secara perlahan, ia dapat menyusut secara bertahap. Jadi, semakin kecil, semakin baik, kata Chu Feng. Saudara muda Chu Feng, kamu benar-benar terlalu bisa diandalkan. Pantas saja Ziling begitu cantik, tapi dia sangat menyukaimu. Kalau mencari pria, dia pasti menemukan seseorang sepertimu, puji Wen Sue. Jangan memujinya dulu, kamu bisa memujinya setelah kamu mendapatkannya. Lagi pula, segala sesuatunya penuh ketidakpastian sampai Anda menguasainya, kata Chu Feng. Dengan adikku di sini, tidak akan ada kejutan. Wen Sue, di sisi lain, tampak sangat percaya diri. Namun proses ini memang panjang. Setelah 3 jam penuh, bunga teratai akhirnya menyusut hingga ukurannya kurang dari 1 meter. Cacing gu di dalam teratai sangat kecil sehingga tidak terlihat kecuali Anda perhatikan dengan seksama. Pada titik ini, Chu Feng juga berhenti melepaskan kekuatan di dalam pohon. Jelas, bunga teratai siap dipetik. Chu Feng, aku akan menerima cacing gu yang telah kamu pilih dengan hati-hati ini. Tetapi pada saat itu, suara Jie Tianran datang dari kehampaan. Setelah diamati lebih dekat, kekosongan itu terdistorsi, lalu seekor binatang merah raksasa muncul di langit. Duduk di atas raksasa merah itu adalah Jie Tianran dan iblis tua yang mengaku sebagai makhluk asli. Jie Tianran. Saat melihat Jie Tianran, ekspresi Chu Feng dan Wen Sue berubah drastis. Dilihat dari sini, tampaknya Jie Tianran sudah lama berada di sini. Namun bagaimana mereka bisa menyembunyikan wujud mereka? Mungkinkah mereka telah menguasai metode baru? Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal itu sekarang. Karena binatang raksasa merah itu sudah mendarat dan hendak menelan bunga teratai. Jie Tianran, aku akan meniduri nenekmu. Kutukan dahsyat pun terdengar, diikuti cahaya putih menyilaukan yang menyelimuti bunga teratai. Ini Wen Sue. Karena tubuh Wen Sue juga memancarkan cahaya putih, meskipun tidak sekuat cahaya yang menyelimuti teratai, tetapi auranya sama. Kakak senior, bukankah kamu gagal mendapatkan kekuatan garis keturunan? Tanya Chu Feng. Berhenti bicara omong kosong dan bantu aku mencuri teratai itu. Wen Sue berkata bahwa dia sedang terburu-buru, jadi setelah dia selesai berbicara, tidak hanya pohon Chu Feng yang terbungkus dalam petir, tetapi lapisan cahaya putih juga muncul. Pada titik ini, kekuatan tempur pohon meningkat secara signifikan. Melihat ini, Chu Feng tidak menunda dan segera mendesak pohon itu untuk melancarkan serangan terhadap Jie Tianran dan binatang raksasa merah. Namun, entah kenapa, kekuatan raksasa merah itu justru semakin kuat. Bahkan dengan peningkatan kekuatan Wen Sue, Chu Feng hanya mampu melawan raksasa merah itu dengan susah payah dan sama sekali tidak mampu mengalahkannya. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya kesadaran Chu Feng yang mulai melemah, tetapi ekspresi Wen Sue juga menjadi semakin menyakitkan. Jelas, kekuatan garis keturunannya juga membawa beban yang cukup besar. Gadis kecil, kamu tampaknya sangat peduli dengan benda ini, pasti itulah alasan kamu datang ke sini. Kalau begitu aku tidak akan melakukan apa yang kau inginkan hari ini, dan akan mengambil apa yang kau inginkan. Jie Tianran sangat pendendam. Dia sudah lama membenci Wen Sue karena terus-menerus mengutuknya. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Wen Sue, dia tentu tidak akan melepaskannya.
Mendengar ini, Wen Sue tak mau kalah. Ia membuat segel tangan, dan cahaya pohon yang melemah itu tak hanya muncul kembali, tetapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kesadaran Wen Sue juga berada di ambang kehancuran, seolah-olah bisa hilang kapan saja. Namun tatapan Wen Sue tegas, dan dia sudah siap bertarung sampai mati. Kakak senior, biarkan saja, jangan sampai kita merendahkan diri ke levelnya. Lagi pula, selama kita masih hidup, kita selalu bisa bangkit kembali. Kita tidak bisa membiarkan kedua orang tua ini menyeret kita, kan? Kata Chu Feng pada Wen Sue. Tidak mungkin. Beraninya kau mencuri barang-barangku. Jangan coba-coba. Wen Sue menggertakkan giginya, tetapi kesadarannya semakin tidak stabil. Kakak senior, Jie Tianran ini anjing gila. Ngapain repot-repot marah sama dia? Dia udah gigit kamu, terus kenapa kalau kamu gigit balik? Chu Feng berbicara lagi. Tidak, kamu. Wen Sue baru menyadari apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat ini, nada suara Chu Feng dengan jelas meniru nada suaranya. Bahkan kata-kata ini adalah kata-katanya.